Ini ada satu artikel yang menarik dari hardwaretimes.com yang menjelaskan perbedaan antara DDR4, GDDR5, dan GDDR6 atau GDDR6X. Dan ada juga sebetulnya GDDR5X ya, yang seperti terdapat pada kartu grafis GTX 1080 dan yang TI-nya. DDR4 ini kan biasa kita dengar kalau kita membeli RAM komputer ya guys, DDR4, DDR3 atau DDR. Dan GDDR ini mayoritas dan pasti sepertinya hanya akan berada pada tingkatan kartu grafis atau VGA card. Cuman di sini beberapa poin yang sangat membantu untuk memberikan sedikit informasi tentang yang tadi belum kita dapat ya, bagaimana sebetulnya dari aktual atau real clock speed-nya si VGA itu yang berada di kisaran 1875 dan 2100 ini menghasilkan nilai akhir efektif clock speed 8400 ya. Di sini dapat di artikel ini kita dapat sedikit gambaran, terutama di poin ini nih. As far as the memory frequencies are concerned, DDR4 runs at the same speed as GDDR5X and GDDR6. Ada di rentang 1750 sampai 1800 MHz ya guys. 1750 dan 1800 MHz di sini yang dituliskan di artikel ini adalah aktual atau real clock speed. Berarti kalau di GPU Z itu adalah yang ini ya guys, 2100 dan 1875. Kemudian, but the way graphics memory works means that the effective bandwidth is 4 times as much. Berarti dapetin effective speednya itu dikalikan dengan 4. Kalau tertera di GPU Z-nya memori kita 1750, berarti untuk menghasilkan angka yang di afterburner-nya itu harus dikalikan dengan 4. Kita coba saja di sini, berarti kan kalau dari informasi yang kita peroleh dari GPU Z 2100 untuk RTX 3060 yang running di sini, kenapa bisa jadi 8400 harus dikalikan 4. 2100 dikali 4 sama dengan 8400. Tapi kalau teman-teman perhatikan sedikit, untuk yang GDDR5 pada GTX 1660 tadi, teman-teman lihat di sini memorinya aktual atau real speed dari memori GTX 1660 yang ada pada kartu grafis dari Colorful ini adalah dituliskan 2300 lah ya. Coba kita cek di sensornya ya, 2300. Tapi yang tertera kok nggak kali 4, sepertinya 4600 itu kan hanya kali 2 ya guys. Nah, di situ memang ada sedikitnya perbedaan perhitungan antara GDDR5 dan GDDR6. Coba kita baca lagi sedikit materinya dari artikel itu. Coba kita buka di artikel satu lagi. The effective speed of DDR memory is. Nah, ada satu lagi yang perlu saya bahas juga. Kalau misalkan GDDR5 itu biasa disebut dengan QDR atau Quad Data Rate atau Quad Pump. Karena itu dikalikan dengan 4 ya guys. Nah, cuman memang untuk GDDR5 itu mungkin masih bisa disebut DDR, atau mungkin ya saya juga agak bingung sih sebetulnya. Jadi kalau ada teman-teman yang paham, kalau misalkan GDDR5 itu sudah disebut QDR, kenapa masih dikalikan untuk mendapatkan efektif speednya itu masih dikalikan dengan 2 ya. Padahal kan GDDR5 itu kan sudah bisa disebut dengan QDR. Tapi ya seperti itulah perhitungan simpelnya. Kalau teman-teman mendapatkan GDDR5 ya berarti dikalikan dengan 2 antara nilai yang tertera di GPU Z-nya dan di MSI afterburner-nya. Seperti tadi contoh yang GTX 1660 biasa ya, 2300 kali 2 ya, hasilnya efektif speed-nya di MSI afterburner-nya sebesar 4600 MHz. Oke guys, sekarang kita masuk ke pengetesan langsung ya. Di sini yang gua tes untuk rig yang Biostar dulu ya guys, yang isinya itu ada 3060 Ti dan 3060 biasa. Di sini mungkin kalian akan mendapati hash rate yang lumayan turun. Di VGA 3060-nya ini wajar karena VGA 3060 ini sekaligus saya pergunakan untuk merekam videonya ya guys, menggunakan OBS ini. Jadi yang kita jadikan patokan cukup di 3060 Ti-nya aja. Kondisi running ini yang gue pergunakan sebenarnya sudah dalam menggunakan P-state dengan state-nya adalah 0. Oke, sebetulnya untuk melakukan settingan P-state kan kemarin teman-teman sudah mengetahui bagaimana caranya di Gminer ya guys. Di Gminer itu kalau teman-teman lihat di config readme-nya, di sini nanti ada settingan P2 state. Nah, P2 state-nya ini harus kita disable, jadi state-nya itu adalah 0. Untuk di Gminers-nya berarti
nanti akan seperti ini. Ini harus di running sebagai administrator. Nah, P2 state-nya harus kita set sebagai 0. Ini salah satu cara setting yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan P state 0 ya. Jadi kita tidak akan running di P state sama dengan 2. Dengan konfigurasi yang saya pergunakan pada P state 2, 3060 Ti itu running di speed 60,64 mhz dengan efektif speednya itu ada di 7875 mhz, dan untuk aktual atau real clock speednya itu ada di angka 1969 ya guys. Kita lihat di sini sensornya, board power draw-nya ada di 117 watt, kemudian memory clock-nya sama seperti yang tadi di depan ada 1969. Dua angka ini harus kita perhatikan karena kita mau membuktikan tadi apakah jika ada di state P2 dan P0 itu konsumsi dayanya ada perbedaan dengan konfigurasi setting overclock yang sama. Jika kalian tidak ingin menggunakan setting dari software miner, terutama DigiMiner ataupun yang lainnya ada yang dapat mengaktifkan P state-nya, kalian dapat download yang tadi dinamakan NVIDIA Profile Inspector ya guys. Di sini halaman downloadnya, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kalian download aja, link downloadnya itu ini ada di bawah. Nanti ketika kalian sudah download dan sudah kalian ekstrak, bentuk ekstrak foldernya itu seperti ini guys. Kalian running aja di sini. Kita tes running, reset Windows position no. Kemudian ada error di Microsoft.NET Framework-nya. Kalau untuk di sistem saya ya guys, mungkin di sistem kalian nanti nggak error ya nggak masalah. Tapi kalau error seperti ini, errornya sama seperti ini, kita langsung continue aja nggak apa-apa, nanti dia akan terbuka sendiri jendelanya dan ini berjalan nggak ada masalah ya guys softwarenya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada di setting CUDA force P2 state-nya guys. Di sini memang konfigurasi di NVIDIA Profile Inspector-nya sudah off ya. Awalnya itu dia settingannya on, karena di software minernya ini sudah saya jalankan P state-nya jadi 0, maka di bacaan dari NVIDIA Profile Inspector-nya pun secara otomatis dia akan berubah jadi off. Coba kita cek ya, untuk mengecek juga sebenarnya kondisi P state-nya itu seperti apa, kalian bisa masuk ke command prompt dan langsung ketikkan saja NVIDIA SMI guys. Nah, NVIDIA SMI ini kalian sudah akan terinstall secara otomatis ketika kalian menginstal driver guys. Bisa diperhatikan di sini P state-nya ketikanya aktif seperti ini aja ya, P state-nya berada di posisi ke-8. Kalau sedikit ribet baca ini agak panjang, kalian bisa ketikkan. Nah, pemanggilan NVIDIA SMI dengan parameter seperti ini ya, min Q, min D, terus ada performance, maka hasilnya akan seperti ini guys. Performance state-nya P8 ya. Nah, kondisi defaultnya harusnya ketika kalian baru install ini NVIDIA Profile Inspector, dan kalau memang sistem kalian belum diapa-apakan, harusnya settingannya seperti ini guys. Ketika masih on atau ada perubahan yang kalian pingin ubah, misalkan kalian pingin menggunakan NVIDIA Profile Inspector untuk mengaktifkan force P2 state-nya, ketika sudah dirubah seperti ini, kalian tekan apply changes. Sudah, setelah itu berarti sudah di-apply ke sistem kalian kalau kuda force P2 state-nya menjadi on. Berarti kalau on itu kudanya nanti P state-nya akan dipaksa ke P2 guys, nggak akan berubah ke P0. Sekarang kita coba running minernya lagi dengan kondisi nggak ada admin ya. Jalanin aja. Ini gue mati dulu ya guys profile inspektornya, biar kita bisa lihat nanti perubahannya seperti apa. Sudah mulai running, defaultnya ketika P state-nya berada di P2, itu speed untuk 3060 Ti-nya itu ada di 59,09 mhz guys. Kalian perhatikan di sini, efektif clock speed-nya turun yang tadinya dari 7875 ya guys ke 7675. Coba kita lihat di GPU-Z-nya, memory clock-nya turun jadi 1919. Berarti kalau 1919 ini kita hitung berapa persen overclock-nya? 1969, rupanya ada sedikit perbedaan baca dari sensor dan graphic card yang ada di sini. 1919 dikurangi dengan 1750, 169 kali 100 dibagi 1750. Penerapan memory clock plus 875 itu berarti hanya
mengakibatkan overclock sebesar 9,65% untuk RTX 3060 Ti. Sensornya ya 1919 ini sedikit ada perbedaan, tidak masalah, tapi yang kita pakai adalah di sensor ya guys, karena pembacaan yang benar ada di sensor. Kita lihat ke board power draw-nya itu ada di 116, masih bisa dianggap sama lah dengan tadi ya 115. Nah kan dia turun juga ke 115, terus tadi 1919 ya 115, berarti untuk power draw-nya nggak ada perbedaan ya guys. Tapi yang jelas yang perbedaan di sini adalah efektif clock speed-nya itu lebih rendah 200 mHz ya. Nanti kita cek, tadi gue belum sempat ngecek sih ya, ketika dia running di P state-nya itu P0 itu berapa persen kenaikannya. Ini gue cek lagi untuk Nvidia SMI-nya seperti apa ketika dia running dengan P state-nya P2, force P2 state-nya aktif. Kita lihat dia running ada di P2 ya guys. Oke, sekarang gue matiin lagi software minernya, kita kembali lagi sedikit ke yang tadi, ke menggunakan settingan P state-nya P0. Kita hitung dulu karena tadi belum sempat hitung berapa persentase naik overclock-nya. Pastikan sudah kembali ke P8, tidak kembali ke P8. Kemudian berarti kita running di sini dia sebagai admin ya. Ini gua mau cek dulu untuk yang Nvidia Profile Inspector-nya. Ya kondisi force P2 state-nya on, gua matiin lagi. Sekarang kita running ini sebagai admin agar P2 state-nya off, jadi dia akan running di P0 P state-nya. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan di sini sementara efektif clock speed-nya berada di 7875 ya guys. Berarti ini seharusnya sih P2 state-nya sudah disable dan si RTX 3060 Ti-nya berada di P state 0, bukan P state 2. Di sini memori clock-nya 1969. Coba kita hitung 1969 dikurangi 1785 tadi ya. 1750 dikali 100. Iya benar, dibagi 1750. 12,5% guys. Ya sudah masuk lampu kuning, berarti gue rasa cukup lah, nggak perlu terlalu tinggi lagi untuk overclocknya di RTX 3060 Ti. Cuman memang yang harus perlu diingat tadi ya, jadi P state 0 ini belum tentu kita itu mengapply overclock guys sampai titik ini ya. Nanti kita coba, setelah ini kita coba di rig selanjutnya, kita akan perhatikan bagaimana perilakunya ketika dia bermain game. Apakah secara otomatis tanpa perlu disetting di Nvidia Profile Inspector-nya P state-nya itu akan berada di P0 ya. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini di mining software-nya running speed MHS-nya untuk 3060 Ti bertambah ya guys, 60,65 karena memang P state-nya berada di P0 dan secara otomatis dia akan memberikan overclock tambahan, memberikan clock yang lebih tinggi lah ya, karena gue juga belum bisa mengatakan dengan pasti kalau P state 0 itu sebetulnya kita mengoverclock kartu grafis kita. Lebih tinggi 1785 dan power draw-nya masih sama 116, 115, 117 kurang lebih rentangnya ada di segitu ya. Oke guys, sekarang gua mau ngetes untuk kondisi main game ya guys. Gue pengen tahu sebetulnya ketika dia bermain game apakah kondisi si VGA itu akan beralih ke P0 atau P2. Di sini gue cek dulu untuk Nvidia Profile Inspector-nya, gue pastiin dulu dia untuk tetap berada pada force P2 state-nya on, jadi dia nggak akan ke P0 berarti ya. Teman-teman lihat di sini, kita lihat bersama. Oke, semuanya sudah on, udah force P2 state-nya on, berarti dia hanya akan berada di P state-nya itu di 2, nggak akan pindah ke P state 0. Kemudian power manajemennya gua set di adaptif aja. Kita cek selanjutnya, kita cek untuk di Nvidia SMI-nya, Nvidia SMI untuk kartu RTX 3060 berarti ada di sini ya guys, kelihatan nih memorinya paling gede sendiri, dia ada di state P8. Oke, sekarang kita cek aja, langsung mainkan game. Kita cek ketika di menu dia sudah berubahkah P state-nya. Ketika di menu dia berada di P state 3 guys, si RTX 3060 nya ya. Coba kita masuk ke dalam sekarang, continue aja. Coba kita lihat ketika loading P state-nya ada di mana ya. Ketika loading P state-nya ada di P5. Berarti P state itu selalu menyesuaikan kondisi guys. Seberapa butuh power, seberapa butuh tenaga yang diinginkan oleh VGA untuk dapat menangani aplikasi, P state akan selalu menyesuaikan ya. Nah oke, udah ada di dalam. Sekarang kita cek P state-nya. P state-nya ada di P0 berarti guys. Emang berarti ketika kita memainkan game si P state-nya berada di P0 ya guys.
Cuman ini aja yang ada di P0, sisanya ada di P8, 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 P0 sendiri. Oke, berarti ketika kita main game, driver akan memutuskan si RTX 3060 beralih ke P0 guys. Sedangkan ketika mining menurut driver cukup berada pada posisi P2 yang mana sebetulnya bisa kita pindah ke P0. Cek sekali lagi. Ya, masih ada di P0. Oke, untuk yang game saya cukupkan testingnya. Lanjut ke testing VGA yang lainnya guys. Alright guys, untuk rig gua satu lagi yang ada di motherboard Asus, dimana di dalamnya juga terdapat kartu grafis AMD. Di rig ini dengan berat hati sebetulnya gue nggak bisa implementasikan P-state 0 guys, jadi terpaksa harus P-state-nya berada di 2. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di yang Nvidia Profile Inspector ini harus pakai settingan default ya guys, CUDA force P-state-nya harus di-on-kan. Nah di Nvidia SMI juga teman-teman dapat perhatikan di posisi paling atas ini yang 70 watt berada di P-state 0 adalah GTX 1660 biasa. Dan yang paling bawah juga ini GTX 1660 biasa berada di P-state 0 dengan 71 watt. Nah, di sini ada yang tetap berada di P-state 2, guys. Sebenarnya yang posisi kedua ini, yang 108 watt ini yang saya lingkari ini adalah RTX 3060. RTX 3060 sebenarnya bisa ya, guys. Tadi kan teman-teman sudah lihat di rig yang Biostar dia bisa berjalan menggunakan P-state 0. Nah, di sini juga ada GTX 1660 Super. Sebenarnya akar masalahnya adalah di GTX 1660 Super ini guys. Kenapa sih rig yang Asus ini pada RTX 3060-nya itu gua nggak bisa running di P-state 0. Hal tersebut terjadi karena GTX 1660 Super gua itu memiliki tipe memori Hynix ya guys. Seperti yang sudah kita bahas pada beberapa materi sebelumnya mengenai GTX 1660 Super dengan memori Hynix. Memori Hynix itu untuk mendapatkan hash rate yang terbagusnya, yang maksimalnya untuk kartu grafis GTX 1660 Super itu berada dengan memory clock harus disetting minus mentok-mentoknya guys, seperti ini 502. Kalau misalkan P-state-nya gua aktifin, berarti kan tadi ada istilahnya kalau yang di mobil tadi limiternya dilepas ya guys. Karena limiternya dilepas itu nggak akan berada pada posisi minus 502 atau posisi minus mentok ya. Pasti nanti akan bertambah secara otomatis sebesar 200 MHz, berarti nanti di sini akan berada pada posisi minus 302. Hal tersebut menyebabkan si GTX 1660 Super nantinya tidak akan menghasilkan hash rate yang maksimum seperti sekarang berada di 31,77. Nah, kenapa GTX 1660-nya ini bisa berada di posisi P0, P-state P0? Gue juga nggak tahu. Sepertinya memang sudah bawaannya dari sana. Ini bawaan dari driver yang tertancap di kartu grafisnya ya guys, jadi sudah berada pada level hardware, bukan pada driver yang berada di level software pada OS ini. Sepertinya pada driver level hardware-nya itu akan memaksa running di P0 ketika dia berjalan untuk melakukan komputasi. Ataupun misalkan saya salah ya, bukan berada pada level hardware, berarti pada seri atau generasi GTX 1660 dan sepertinya juga GTX 10 series itu pasti akan running secara defaultnya di P0 guys, bukan berada pada P2. Sepertinya sih ya, itu mungkin tebakan saya saja. Karena memang kartu grafis saya 1070 dan 1070 Ti-nya sudah nggak ada, jadi gua nggak tahu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang ngecek, yang punya kartu grafis 1070, 1060, 1080 bisa tolong bantu di kolom komentar seperti apa kondisi P-state-nya ketika running. Nah, ngeceknya cukup ketikkan saja Nvidia SMI seperti ini. Tekan enter, nanti teman-teman bisa perhatikan berada pada posisi P-state berapakah kartu grafis Nvidia kalian. Oke guys. Walaupun RTX 3060 yang ada di rig Asus gua nggak bisa gua implementasikan P0-nya ya guys, P-state P0-nya, tetapi bukan berarti RTX 3060 yang ada di rig Asus itu nggak gua bisa push speednya sama seperti RTX 3060 yang ada di rig Biostar guys. Seperti kalian bisa lihat di sini, yang di MSI Afterburner sebelah kiri ini adalah RTX 3060 yang ada di rig Biostar, dan yang di sebelah kanan adalah RTX 3060 yang ada di rig Asus. Untuk yang rig Asus ini memory speednya seperti kalian lihat bisa gue tarik hingga 1100, dimana akan menghasilkan efektif clock speed yang sama ya guys, sama-sama 8400. Yang sebelah kiri dengan P-state-nya P0 juga mendapatkan efektif clock speed sebesar 8400.
Kalau kita lihat dari sisi GPU Z-nya juga, yang sebelah kiri ini adalah milik RIG Asus 2100, sedangkan yang sebelah kanan ini yang akan saya buka adalah milik RTX 3060 RIG Biostar. Semuanya sama-sama berada running di kecepatan aktual clock speed 2100 MHz, 2100 MHz ya, dan running di efektif clock speednya ada di 8400 MHz. Kemudian gue mau kasih tahu sedikit mengenai kartu AMD ini sedikit aja, terutama pada kartu RX 5700. Ini kalau kalian perhatikan memori overclocknya gue terapin sedikit banget ya guys, cuma 1786 dan default clocknya itu ada di 1750. Coba kalau kita hitung 1786 dikurangin 1750, hasilnya dikali 100, kemudian dibagi dengan 1750. Nah, overclocknya itu hanya sekitar 2% guys. Bukan berarti nilai overclock persentasenya yang kecil sekali ini yang dimiliki oleh kartu grafis RX 5700 dari AMD bukan berarti bisa kita bandingkan dengan penarikan yang persentasenya cukup besar seperti kartu grafis Nvidia ya guys. Karena memang kedua brand tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk AMD sebetulnya kenapa hanya cukup sedikit ini? Karena memang kita sudah modifikasi di BIOSnya guys. Ini gua buka sedikit, gua akan loading BIOS yang dipakai sekarang itu. Gua lihat di VRAM timingsnya, buka satu lagi untuk load yang default timingsnya dari RX 5700. Kita lihat di VRAM timingsnya. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini kalau untuk yang bagian overclock yang sebelah kiri ini, seluruh aktual clock speed yang ada di bawah atau di atas 1550 MHz ini seperti 1800, 2000, 2250 semuanya memiliki timing pada speed 1550. Dalam artian semakin tinggi MHz-nya, semakin tinggi aktual clock speed-nya, itu kan sebetulnya untuk mengincar kestabilan itu timingnya harus direndahkan guys, jadi biar ada keseimbangannya. Tapi justru di kartu grafis AMD itu kita modifikasi timingnya sehingga walaupun speednya semakin kenceng, tapi timingnya itu juga semakin ketat guys. Jadi mengincar speednya itu untuk kartu grafis AMD di sebelah sini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini untuk yang 1550, ini untuk 1800, semuanya sama ya guys. Karena kita modifikasinya untuk kartu grafis AMD itu mainannya di timing. Nah ini untuk yang aslinya, ya kan? 1550-nya memiliki ID-nya sekian, dan kalian lihat di 1800-nya berbeda, 2000 MHz-nya juga beda, dan 2250 MHz-nya berbeda. Karena itu kartu grafis AMD biasanya kita nggak bisa terlalu nge-push memorinya, persentase overclock-nya itu setinggi Nvidia, karena kita mayoritas mainannya ada di timing RAM-nya. Oke guys, kurang lebih mungkin untuk materi mengenai P-Stat ini saya cukupkan sampai di sini ya. Memang di belakangan ini ada beberapa hal yang masih mengganggu ya. Apakah misalkan seperti yang ditanyakan di halaman GitHub ini, apakah Nvidia P-Stat worth enabling? Karena seperti yang tadi barusan teman-teman sudah lihat di beberapa kartu grafis seperti GTX 1660 yang justru memang sudah bawaannya akan running di P0 dan GTX 1660 Super dengan jenis memorinya dari Hynix itu nggak bisa gue implementasikan P0. Nah untuk kartu grafis GTX yang lainnya 10 series kayak 1070, 1080 sepertinya memang akan memiliki situasi yang sama dengan GTX 1660 di mana secara otomatis akan beralih ke P0. Tapi kalau misalkan ternyata kenyataannya berbeda, teman-teman bisa tolong bantu seperti apa kondisinya di kolom komentar nanti guys. Ya itu juga kenapa ditanyakan worth enabling, karena yang tadi awal sudah saya ibaratkan ya guys, dengan dua buah mobil yang dengan spesifikasi sama persis, yang satunya di limit dan yang satunya tidak di limit. Apakah memang itu benar-benar overclock atau tidak, itu kan gue masih belum menemukan jawaban yang pasti sih. Kalau memang itu bukan benar-benar overclock, kenapa tetap menimbulkan error pada MHz yang sama guys? Dalam artian seperti ini, semisal limit dari kartu kalian sudah mencoba itu speed maksimalnya ada di 1500. Ntar gue gedein dulu. Nah, semisal limit kartu kalian itu berada di 1500 MHz untuk overclocknya di afterburner maksimal ya guys. Ketika kalian implement 1500 itu dengan keadaan kondisi P-Stat-nya P2 itu hang ya. Nah, ketika kita implementasi di P0 berarti kan kita cukup taruh di 1300 MHz ya dengan P0. Nah, ini apakah hang?
Gua nggak tahu, cuman perkiraan gua sih kalau gua baca-baca dari forum itu pasti tetap akan hang karena memang potensi maksimal dari kartu grafisnya tetap mentok di 1500 mHz. Baiklah, akhir kata mungkin itu aja ya guys. Tetap dalam perhitungan yang pasti ketika kalian melakukan overclocking, karena segala risiko yang ditimbulkan akibat overclocking adalah tanggung jawab kalian masing-masing guys. Jadi jangan salahkan saya atau salahkan vendor atau salahkan yang lainnya ketika kalian merusak kartu grafis kalian karena melakukan overclocking. Oke, mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya penyampaian karena masih keterbatasannya pengetahuan saya. Di kolom komentar seperti biasa dapat kita pergunakan untuk sarana diskusi yang baik ya guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.